gue nabrak kucing. Kak Akbar bilang, ya udah lo lepas baju lo, bawa kubur, kita cari gitu loh. Gue nggak mau ya, cuma gara-gara lo nabrak kayak gini, semua semua yang kita udah susun jadi kacau kan. Karena kan memang mitosnya kalau kita nabrak kucing dikubur pakai baju kita sendiri, ya kan. Kak Bagus kekeh nggak mau. Gue nggak mau. Apaan sih tuh mitos? Udah gue singkirin aja. Si Amel, lo denger nggak suara ketawa kenceng banget? Memang aku denger. Dan laki-laki tuh nggak denger. Aku sama Amel doang denger. Cuma aku bilang, aku bohong sama Amel. Aku bilang, nggak Mel, gue nggak denger. Ada denger ya? Gue nggak bisa jawab kali ya, mungkin lama banget kayak gitu kan. Cuma kita yang tetap datang kan, karena yang kita lihat adalah posisi cahaya itu menghadap ke atas kan. Jadi kayak senternya tuh ke atas gitu, bukan yang kayak di center gini. Buru-buru lah, kita cuma takut terjadi sesuatu. Sampai sana, dari regu 1, 2 perempuan lagi kayak ngamuk-ngamuk, nyakar-nyakarin tanah. Dan tiba-tiba si Amel lemes kakinya, lemes, ketawa-tawa sendiri. 3 orang kesurupan gitu. Pos 3, lanjut lagi kita ke pos 3. Di pos 3 itu suara tuh makin rame. Suara makin rame di sekitar kita tuh, perjalanan rame banget. Ada yang teriak tolong, terus ada yang teriak sakit, terus ada yang nangis. Terus sama perjalanan? Perjalanan sama hal yang kita rasakan. Tapi menuju pos 5 itu kita melihat senior kita di pojokan lagi raung-raung sendiri. Mau ke toilet, kita ngerasa di kaca itu tuh kayak ada yang menjelit-jelit gitu, kayak jalan. Kayak ular? Iya, kayak ular. Aku buka sama temen aku, astagfirullahaladzim, ular. Kok ada ular gitu? Banyak. Tiba dari ujung ke arah, jadi ini hutan, ini kayak bukit. Arah situ aku ngeliat, ih macan. Aku ngeliat macan, Kak. Berusaha untuk nyamperin, kok ada macan sih di sini? Kayak apa ya dibilangnya? Rasa keinginan nyamperin tuh kuat banget. Nyamperin ke aku, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jali TV bareng gua Jali di segmen Kumis Kupas Misteri. Kali ini gua kedatangan narasumber dari Jakarta Timur, tepatnya di daerah Kalibata Solo. Dia ingin menceritakan tentang pengalaman horornya di saat ospek dan masuk di hutan terlarang di Gunung Bundar. Gimana ceritanya? Kita langsung aja tanya kisi-kisinya kepada narasumber yang ada di samping gue ini. Ya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Bang. Boleh tahu namanya apa sih? Kadisa. Kadisa. Iya. Oke, Kadisa, gue minta sedikit kisi-kisinya dari cerita. Boleh. Itu kejadiannya tahun 2017. Iya, awal pertama kali masuk kuliah. Nah, pertama kali masuk kuliah itu pasti kan ada ospeknya. Iya. Ospeknya itu waktu itu lokasinya ada di bawah Gunung Bundar. Nah, itu seperti villa sih pada umumnya. Cuman di belakangnya villa itu ada hutan. Dan setiap ospek pasti ada yang namanya jurit malam. Nah, pas jurit malam itu banyak banget dari mahasiswa yang kesurupan. Dan di saat kesurupan itu dibalikan dong ke villa, ke tempat kita awal terjadi kesurupan itu pas jurit malam. Akhirnya dibalikin ke villa. Di situ banyak banget ular yang keluar dari villa tersebut. Itu lokasinya itu tepatnya di Gunung Bundar. Iya, di bawah kakinya. Di bawah kakinya. Kalau Gunung Bundar di bawah kakinya. Di daerah mana itu? Gunung Bundar itu kayak kalau dibilangnya sih sekarang Gunung Salak. Oh iya. Iya kan? Jadi kayak di bawah ulang. Itu seperti kayak di bawah gunung kaki salak. Yeah. Jadi di situ pas kita baru taunya itu ternyata hutan terlarang.
besokannya setelah tragedi kesurupan massal itu, besok paginya kita udah mau prepare kan. Cuman aku mau ke warung gitu deket situ. Memang lokasi itu susah banget dari warga. Oh iya, oke. Sob, jangan lupa berkunjung juga nih. Kebetulan dia ini juga konten kreator misteri. Jangan lupa juga berkunjung di cerita horor milenial atau CHM. Iya. Di situ banyak sekali tentang podcast horor. Iya. Kalian bisa berkunjung situ. Oke. Sebelumnya gue berterima kasih sama kalian yang udah mendukung channel gue dari awal dan sampai hingga sekarang ini. Kalau nggak karena kalian, channel gue nggak bakal berkembang sampai sekarang. Oke, bagi kalian yang ingin menjadi narasumber seperti Mbak Disa ya? Iya, Mbak Disa. Itu bisa menghubungi IG gue Rizky_Sarjana. Silakan kirim cerita kalian ke IG gua dan kita langsung kongko bareng di sini, oke. Berhubung opening gua udah kelamaan, kita langsung aja masuk ke segmen Kumis Kupas Misteri. Langsung aja masuk ke inti ceritanya. Menurut gue sih ini cerita sangat epic banget ya. Langsung aja kita tanya-tanya lagi ke Mbak Gisa yang ada di samping Mbak. Oke Kak, kita langsung aja masuk ke inti cerita. Oh iya, boleh. Jadi kejadiannya tahun 2017. Waktu itu awal banget masuk kuliah. Nah, dari pihak kampus kan itu ospek itu kan di luar dari pihak kampus karena kita mau masuk BEM gitu kan. Nah, yang ikut ke sana itu sekitar ada 25 orang. 25 orang itu belum sama senior. Kayak ada 30 lah sama senior. Nah, senior tuh ada 5 orangan. Berangkatlah. Kampus aku itu ada di Depok. Lokasi acara ospeknya itu ada di bawah kaki Gunung Salak gitu di Bogor. Berangkatlah kita sekitar pukul 9 pagi hari Jumat waktu itu. Hari Jumat pukul 9 pagi berangkat ke Bogor. Perjalanannya nggak sesuai prediksi, ternyata macet. Akhirnya kita stay dulu tuh sekitar jam 11:30-12an itu macet banget. Akhirnya kita berhenti di rest area. Maksud tujuannya adalah untuk sholat Jumat dulu sama istirahat dan makan, baru mau lanjut lagi ke lokasi. Akhirnya baru selesai itu jam 1, berangkatlah ke sana, berangkatlah ke lokasi. Lokasinya itu, jalanannya itu cuma muat 1 mobil. Dan itu kita pakai mobil biasa, ada sekitar 5 mobil. Nah, berangkatlah kita naik mobil. Udah masuk ke gapura yang menuju villa tersebut tuh. Tiba-tiba baru 10 menitan baru masuk ke gapura. Di depan mobil itu, depan paling mobil itu rem mendadak, otomatis di belakang juga ikut ngerem dong. Salah satu senior yang dia ada di mobil aku tuh deretannya kan 5 mobil, aku deretan yang kedua, di antara yang di depan. Berhenti, tiba-tiba senior turun kan, kita yang di ini ada apa, takutnya kecelakaan atau apa gitu kan. Dan aku lupa nginfoin kalau ini jalanan sebelah sininya tuh jurang, sebelah sini tuh kayak jalanan apa ya dibilangnya, kayak bebatuan yang tinggi gitu loh, yang tembok tinggi. Tiba-tiba si senior aku tuh ngomong, ada apaan sih? Nama senior aku itu bisa disebutnya Kak Akbar. Nah, Kak Akbar bilang ke yang depan, Kak Bagus, Gus ada apa sih? Kok lo ngerem mendadak gitu? Terus kata si Kak Bagus, gue nabrak kucing. Gue nabrak kucing. Baru banget jalan udah nabrak kucing. Ya Allah. Terus Kak Akbar bilang, ya udah lo lepas baju lo, bawa kubur, kita cari gitu loh. Gue nggak mau ya, cuma gara-gara lo nabrak kayak gini, semua semua yang kita udah susun jadi kacau kan.
Karena kan memang mitosnya kalau kita nabrak kucing dikubur pakai baju kita sendiri, ya kan? Kak Bagus kekeh nggak mau. Gue nggak mau. Apaan sih tuh mitos? Udah gue singkirin aja, kata dia gitu. Terus di situ udah feeling udah nggak enak kan, kayak aduh nabrak kucing gitu kan. Terus si Kak Akbar nih bilang, udah cepetan lo beresin ini karena waktu udah kalau kita jam sore mau ke malam, ini tuh gelap banget, kondisi jalanan tuh cukup terjal segala macem, bahaya katanya gitu. Terus akhirnya si Kak Akbar udah marah-marah kayak gitu, Kak Bagus bilang gini, udah sih nggak usah ribet ya, udah kita jalan aja. Ditinggalin itu kucing. Ditinggalin sama sekali nggak diapa-apain. Ya, kita nggak, maksudnya kita kan junior ya, kita takut kan. Itu cuma diem doang. Jalanlah kita. Sekitar dari tempat yang kejadian itu sampai ke lokasi villa kita itu sekitar 30 menitan, Kak. Nah, sampailah tuh kita di villa. Villa itu luas banget, Kak. Pas kebuka pintunya itu kayak bangunannya tuh udah yang kayak bangunan tua kebuka, dan yang aku lihat pas turun dari mobil, di depan itu ada 2 villa besar sama villa kecil, dan belakangnya itu pemandangannya langsung ke gunung, dan belakang villa itu langsung kayak ada hutan-hutan. Nah, aku pikir itu kayak hutan buatan itu loh, hutan kota lah yang dibuat sama si pemilik rumah. Masuklah kita dibarisin dulu tuh, turun semua pada baris di depan villa tersebut. Udah baris, pembagian tempat tidur. Nah, villa perempuan itu lebih besar dibanding villa laki-laki. Kita berpisah. Nah, tapi yang menjadi pusatnya itu di villa perempuan karena lebih luas lah intinya gitu. Pembagian lah. Satu kamar itu untuk perempuan, isinya tuh satu kamar 5 orang, dan di situ ada sekitar 15 orangan, 15 orang laki-laki, 15 orang perempuan. Nah, berarti kan 3 kamar ya. Udah kita disuruh untuk istirahat tuh, sambil nunggu bersih-bersih, sholat asar sambil nunggu maghrib. Ceritanya mau sholat berjamaah dulu, terus sekalian sambil baca yasin lah ya, untuk diawalinya dengan hal yang baik, niat awalnya gitu, biar aman, biar ngejaga. Kita yang Islam baca yasin, yang beda non beribadah dengan sendirinya, ya udah sendiri-sendiri. Setelah itu kita nerusin sampai sholat isya. Habis sholat isya kita disuruh istirahat lagi, balik ke kamar masing-masing. Disuruh ya udah tidur dulu, nanti jam 12 kita bangunin ya untuk jurit malam. Udah aku nggak ada ngerasa gimana, berusaha untuk tidur karena kan lelah banget kan sama perjalanannya. Setelah udah baru kayak ngerasa tidur sebentar, udah ada yang ngetok-ngetok kan, senior. Bangun, ayo kita jurit malam. Barislah aku tuh di situ ber5 orang. Maksudnya baris di situ kayak perempuan sama laki-laki di baris, dan di situ lagi pembagian kelompok. Pembagian kelompok itu sesuai warna. Jadi kita dapat warna apa? Nah, aku saat itu dapat warna kuning. Kebagian sama Karido, temen aku si Amel, terus sama si panggilnya Acil, terus sama Mulyadi, sama pokoknya 3 perempuan, 2 perempuan, 3 laki-laki. 5 orang. Nah, aku posisinya kedua paling terakhir. Jadi depan itu senior, temen aku, Amel, aku, baru laki-laki 2 orang di belakang. Aku dapat urutan itu yang kedua. Jadi kelompok 1 dulu yang maju, baru beberapa menit, 15 menit baru iya. Nah, aku nunggu si kelompok 1 itu masuk. Ya nggak ada apa-apa sih, maksudnya saat kita nunggu juga nggak ngerasa gimana. Masuklah kita tuh bisa dibilang kita masuk itu kayak ke hutan yang buatan tersebut. Masuklah kita ke bangunan hutan gitu, cuma kayak ada jalan kanan kirinya pohon.
Masuklah kita ke situ. Di situ memang pencahayaan hanya boleh dipegang sama Karido senior. Jadi kita hanya bisa boleh pegangan tangan gini doang. Dan semua yang junior harus ngeliat bawah. Takutnya ada binatang atau segala macam yang menyelakakan. Akhirnya kita cuman pegangan erat segala macam. Awalnya udah ngerasa nggak enak. Kalau aku ngerasanya adalah ada suara tangisan, ketawa segala macam. Cuma aku nggak mau bikin grup-grup aku yang lain tuh khawatir atau merasa jadi suges, ketakutan kan. Biasanya namanya di gunung pasti ada. Ya kan, aku juga mikirnya namanya udah di hutan pasti ada gitu kan. Aku mikirnya udahlah jalan, mau ke pos 1. Masuk ke pos 1 itu baru udah 5 menit sampai gitu loh. Salah satu teman aku bilang, si Amel, lo denger nggak suara ketawa kenceng banget? Memang aku denger, dan laki-laki tuh nggak didengar. Aku sama Amel doang denger. Cuma aku bilang, aku bohong sama Amel, aku bilang nggak, Mel, gue nggak denger. Padahal denger ya? Aku denger. Maksud aku biar dia nggak membawa, nggak suges, terus nggak ngebawa hal-hal lain. Masuklah kita ke pos 1, dikasih pertanyaan. Setiap bisa menjawab pertanyaan pasti diberikan bendera dan dikasih kayak amplop yang berisi teka-teki yang bisa kita selesaikan di nanti setelah selesai pos 5. Dan kita bisa menjawab, dapatlah itu, nggak ada tragedi apa-apa, nggak ada terjadi apa-apa, semua lancar. Lanjutlah kita ke pos 2. Jalan tuh di pos 2, si Amel tuh masih yang namanya nyepos gitu loh, yang anaknya yang kayak, lu dengar nggak sih tadi ada suara jalan? Udah mulai nih belakang aku, teman aku, iya gue dengar, cuma udahlah nggak usah lo dengerin, fokus aja ke tujuan. Karido juga bilang, udah kita fokus ke tujuan kita, ke pos 5. Kalau lo ke distract sama hal apapun, lo nggak usah lo sebutin, nggak usah lo ngomongin gitu loh. Cuma si Amel ini agak ketakutan kan, udah ceplos-ceplos. Jalan-jalan itu suara kita jalannya gresek kan, serak gitu. Kita jalan karena kan banyak namanya pepohonan liar, tanah. Itu dibarengin suara orang yang jalan juga di samping kita, debuk. Cuma kita nggak ada yang lihat. Dibarengin. Jadi kita ngejalan nih, srek kegesek kan ininya. Itu suara jalan pun dibarengin, detukan kaki tuh dibarengin. Dan Amel tuh masih yang kayak, kak, gue takut banget gitu. Itu jelas itu jelas banget. Dan kayak udah gue juga dengar, lo nggak usah bawel deh. Maksudnya karena udah kesel gitu loh sama si Amel ini. Nah, belum sampai di pos 2 ini, kita udah melihat keramaian dari pos 2 itu. Udah denger apaan tuh, rame banget di pos 2, nggak bisa jawab kali ya, kayak lama banget kayak gitu kan. Cuma kita yang tetap datang kan, karena yang kita lihat adalah posisi cahaya itu menghadap ke atas kan. Jadi kayak senternya tuh ke atas gitu, bukan yang kayak di center gini. Buru-buru lah, kita cuma takut terjadi sesuatu. Sampai sana, dari regu 1, 2 perempuan lagi kayak ngamuk-ngamuk, nyakar-nyakarin tanah. Ini kesurupan tuh pasti. Kesurupan, 2 perempuan. Otomatis yang sebagai senior yang menjaga di pos 2 itu berusaha pakai HT untuk ngehubungin senior yang di villa dong. Ini gimana, cepetan lo nih, gue perlu ini. Maksudnya yaudah nih, kita bawa dulu yang kesurupan di sana, kita amani di sana. Yang penting acara kita tetap berjalan. Masih mikirnya itu, pokoknya kita masih harus tetap berjalan di situ gitu. HT, cepet lo balik, ini gini. Lagi ngomong gitu, aku berusaha untuk, karena di situ gak ada perempuan. Dan tiba-tiba si Amel lemes kakinya, lemes, ketawa-tawa sendiri. 3 orang kesurupan di situ. Jadi itu selama itu langsung bertiga ya? 3 orang yang kesurupan, yang 2 itu nyakar-nyakar, yang satu lagi si Amel ketawa-tawa yang hihihi gitu. Bener-bener ketawa, bener-bener yang bikin semua tuh panik. Akhirnya kita mutusin, ya udah deh, bawa dulu ini. Pos 1 tetap jalan, yang tersisa laki-laki 3 orang, dan mereka jalan.
itu dibawa, kita udah nggak tahu di bawah senior, kita mulailah kita dikasih pertanyaan, masih menjalani proses jurit malam itu. Tidak ada jeda atau apa segala macam, kita tetap jalanin, bisa melewati hal itu semua. Lanjut lagi kita ke pos 3. Lanjut lagi kita ke pos 3. Di pos 3 itu suara tuh makin rame. Suara makin rame di sekitar kita tuh, perjalanan rame banget. Ada yang teriak tolong, terus ada yang teriak sakit, terus ada yang nangis. Itu selama perjalanan? Selama perjalanan. Dan itu bukan aku doang yang merasakan semuanya. Kayak main kode-kodean, nggak denger nggak? Iya denger, udah nggak usah didengerin. Kayak gitu, berusaha untuk nggak menyeploskan secara jelas. Udah gitu, masuklah kita ke pos 2, lancar, kita nggak ada sesuatu. Masuk ke pos 3, lancar, nggak ada sesuatu. Lanjut ke pos 4. Cuma karena di pos 1 masih jeda lama, grup 1 itu masih proses ke 5-nya itu masih lama, takut bentrok, akhirnya kita disuruh stay dulu. Stay di situ, senior cuma bilang jangan ada yang bengong ya, udah fokus ke tujuan kalian, apa. Pokoknya di sini tujuan kita cuman buat ngelatih mental kalian, gak ada hal-hal yang gak bisa terlihat ataupun yang kalian dengar yang ternyata tidak ada apapun, yang gak usah kalian respon gitu. Itu udah pokoknya kita disuges dengan kata-kata itu terus. Pokoknya fokus ke tujuan. Lanjutlah kita ke pos 4, si grup 1 udah masuk ke pos 5, masuk ke pos 4 itu jalanan cukup makin menantang nih di pos 4 ini. Maksudnya ke pos 4 ini suara kayak seratan kaki. Aku juga nggak tahu itu tempat apa, karena di situ yang aku dengar rintihan orang segala macam. Pos 4 berjalan lancar, menujulah kita ke pos 5. Menuju pos 5 ini nggak ada apapun, maksudnya masih sama hal yang kita rasakan. Tapi menuju pos 5 itu kita melihat senior kita di pojokan lagi raung-raung sendiri. Center tuh udah kebanting. Dia kan perempuan, senior aku tuh perempuan, di situ tersisa cuma 1. Biasa tuh ngejaga 2. Menurut pandangan aku sama kakak-kakak di situ, senior yang 1 tuh mau minta tolong, makanya dia ninggalin senior ini dengan yang udah ketakutan, akhirnya ditinggalin. Nah karena itu perempuan, akhirnya aku ngerangkul dong. Yaudah gue aja deh yang narik gitu ke villa gitu. Nah namanya kita tujuannya adalah mengambil kan, akhirnya kita ambil tuh bendera tetap sama si amplopnya itu kan. Aku berusaha untuk apa ya dibilangnya, ngemeluk, ngerangkul. Jangan, itu tangannya tuh berdarah karena dia nyakar yang tanah. Bener-bener nyakar tanah, terus tanahnya udah kayak dikemukain. Itu kan sama aja nyelakain kan. Aku berusaha untuk megang tangannya untuk tidak seperti itu, dan aku berusaha untuk meluk. Dan di situ dia tenaganya kuat banget, berusaha berontak. Aku nggak kuat. Akhirnya dua teman aku yang di grup itu berusaha untuk megangin tangannya, aku berusaha untuk meluk perutnya. Kita tarik dong, dan kakak yang si Karido itu berusaha untuk cepet ini pertolongan, nggak bisa karena udah berdarah-darah segala macam. Baliklah kita ke villa tersebut. Dari villa ke lokasi dari pos 5 itu sekitar 15 menit 10 menit jalan, lumayan jauh gitu kan. Berusaha kita nyampe sana, belum nyampe villa udah kedengeran teriakan-teriakan. Banyak banget yang kesurupan ternyata di villa, dan beberapa anggota kelompok lain yang belum ke sana udah kesurupan. Ya Allah. Di situ. Berarti di villa itu hampir semuanya ya kena? Sekitar ada 15 orang, itu kan 30 ya? Setengahnya deh. Setengahnya itu 15 orang. Kita juga bingung dong, karena kan nggak ada di plan kita nih seperti ini gitu kan. Yaudah akhirnya aku bawa masuk tuh kakak senior itu ke dalam. Di situ semua disuruh masuk ke dalam, kunci pintu, jangan ada yang keluar. Kita baca yang dipercaya masing-masing. Kita yang Islam baca apa kepercayaan kita, yang
non baca dengan kepercayaan masing-masing. Itu nggak sadar-sadar teriakan, nangisan. Lokasi villa kita memang jauh dari keramaian, sama jauh dari penduduk. Makanya kita kalau kita ramai juga nggak ada yang tolong, dan di situ tuh penjaganya tuh pulang, bukan yang stay di situ. Dan kita bingung nih, udah sekitar 30 menit nggak sadar-sadar, bahaya dong. Akhirnya kita berusaha untuk nelfon orang yang, maksudnya di kampus yang dipercaya bisa hal seperti itu, mengobati lah, orang pintar. Disuruh baca ayat kursi, disuruh baca bacaan yang memang Yasin segala macam, pokoknya disuruh baca. Menjelang subuh sekitar jam 4 aku kebelet pipis. Toilet itu, posisi toilet itu di kamar adanya. Akhirnya posisi toilet di kamar, dan ini toilet sebelah sini tuh kaca. Mau ke toilet, kita ngerasa di kaca itu tuh kayak ada yang menjelit-jelit gitu, kayak jalan. Kayak ular? Iya, kayak ular. Aku buka sama temen aku. Astagfirullahaladzim, ular. Kok ada ular gitu? Banyak, ada 2 kayak gitu. Akhirnya kita balik lagi dong, ngasih tahu kak, di jendela kamar kita ada ular. Ternyata yang cowok ceritanya mau keluar nih, mau ke toilet yang di villanya. Tutup lagi karena ular tuh udah mau masuk gitu, udah mau masuk ke rumah. Akhirnya ditutup lagi kak. Dan kakak senior itu langsung ngecek dong, jangan ada yang keluar ya, ini bahaya. Ternyata itu villa itu kita udah dikelilingin ular kak. Ularnya tuh yang segini setangan aku. Gede juga. Gede. Hitam. Yang aku takutin cuman membahayakan kan. Apalagi kita belum bisa meredakan suasana di saat itu gitu loh. Ular itu muncul, teriakan udah mulai reda tuh kak. Cuman masih yang namanya hihihi, ketawa-tawa segala macam. Menjelang azan maghrib pasti azan subuh ada suara ayam berkukuk. Udah mulai tuh mereka sadar masing-masing. Udah ada suara dari masjid. Kita coba ngecek, nggak ada ularnya. Hilang. Kita cek nggak ada ularnya sama sekali. Akhirnya dari kakak senior bilang, yang cewek semua kemas ya, kemas semua barang, setelah subuh kita cabut. Ternyata gitu. Salah satu teman aku lagi hype. Terus aku bilang, bawa nggak buat ininya? Nggak bawa. Ya kita harus nunggu subuh nih, nggak mungkin kayak gini. Terus lo baru dapat atau gimana? Aku nanya dong sama dia. Dari kemarin, tapi gue pakai pembalut yang sama. Terus lo ngebersihinnya? Ya gue buang gitu aja, nggak tanpa gue bersihin. Apa? Nggak buang gitu aja. Pembalut yang bekas pakai. Seharusnya itu kan Dibersihin dulu, ya kan? Nggak boleh. Karena itu kan darah. Iya. Darah kotor. Memancing dong. Terus aku langsung, lo ngebuang gitu aja? Aku bilang, iya gue ngebuang gitu aja. Lo ngebuang gitu aja? Aku bener-bener shock, bener-bener kayak, iya gue ngebuang gitu aja. Lo tahu apa yang terjadi kemarin kita? Mungkin itu marah-marahnya mereka, karena bagi mereka ini tempat bersihnya mereka. Ngadu lah aku ke kakak senior. Kak, dia hide, dia ngebuang softteknya sembarangan. Ngebuang di mana lo? Digituin kan. Gue ngebuang di halaman belakang kak. Itu udah jam sekitar 5:30. Udah subuh. Ambil nggak lo itu barang yang lo udah buang? Gue mau ada sekarang di sini. Kata dia gitu. Terus gimana kak nyarinya? Cari, gue nggak mau tahu. Aku berusaha dong kayak, ya udah kak, dia cari sama temen aku berusaha untuk beliin pembalutnya di warung. Untuk ke warung itu sekitar 5 menitan lah jalan. Ke
ketemulah sama bapak-bapak. Nanya dia, kalian dari mana? Warga sini? Bukan Pak, kita mahasiswa. Sini lagi juri malam. Di mana villa itu ya? Dia bilang, dibilangnya villa putih ya, karena pintu apa ya, gerbangnya putih. Terus kata si bapaknya, gerbang putih, kata dia. Iya Pak, gerbang putih. Boleh nggak saya ketemu sama yang ketuanya atau apa? Saya mau informasiin. Itu yang villanya di belakangnya itu ada hutan kan, kata dia. Iya Pak, bener. Itu yang di belakangnya ada hutan. Kalian nggak ada tragedi apa-apa kan? Kata dia bapaknya. Nggak ada Pak, kata bapaknya gitu bilang. Udah, yaudah Pak, kalau mau Bapak kesana dulu sama teman saya. Aku ngarahin itu ke sana. Di situ ada Pak, ada teman saya mau ke warung dulu. Terus kata dia, udah nggak usah ke warung, kamu temenin saya aja ke villa. Sampailah ke villa, ketemulah sama senior. Aku mau balik lagi dong. Si bapak-bapak itu masuk, aku kayak semua masih di dalam villa Kak. Jadi aku sendiri di luar kan. Maksudnya memang kayak karena aku berani karena udah ada matahari, maksudnya udah terang gitu, bukan udah matahari, udah terang gitu. Aku berani kayak udahlah aku sendiri gitu. Tiba-tiba dari ujung ke arah, jadi ini hutan, ini kayak bukit. Arah situ aku ngeliat, macan. Aku ngeliat macan Kak. Berusaha untuk nyamperin, kok ada macan sih di sini? Kayak apa ya dibilangnya? Rasa keinginan nyamperin tuh kuat banget. Nyamperin ke aku, ngejalan. Nyamperin, jalan ke sana. Nggak sadar gimana, kayak ada bisikan. Aku pikir itu tuh suara toa. Balik, ayo kita mau balik gitu. Aku pikir siap-siap gini-gini. Aku sadar belakang aku ada temen aku Kak, si Acil itu. Pandangannya kosong. Aku nempok, Cil, yuk balik. Lo ngapain? Gue ngeliat macan tadi di sini. Lah gue juga, udah kita balik. Itu udah sekitar perjalanannya tuh lumayan udah di pertengahan jalan gitu loh Kak. Akhirnya kita balik. Terus temen aku bilang, yang tadi nyari softtek, pembalut maaf, bilang, dari mana? Lo dicariin sama senior. Ayo kita mau balik. Mana softtek gue gitu kan? Mana pembalut gue? Terus kata dia, gue nggak jadi beli tadi, gue ngelihat macan. Udah balik gitu. Kemas. Baliklah kita ke tempat, maksudnya ke kampus kita. Udah kita balik. Aku nanya dong, ada apa sih? Kenapa kayak gitu? Dikumpulin tuh kita di depan aula segala macam. Tahun aku bilang, villa yang kita masukin itu dan hutan yang kita masukin itu hutan terlarang. Hah? Ini selama lu di situ tuh? Ya, hutan terlarang. Maksudnya hutan. Dan 2 tahun lalu pernah makan korban mahasiswa, 2 orang hilang. Dan tragedinya juga sama seperti aku sama Acil, melihat macan masuk ke hutan dan nggak bisa keluar lagi, dan nggak ada jasadnya sampai saat ini. Aku marah dong, kenapa seniornya nggak memperhatikan secara kesafetian kita? Nggak salah seniornya sih, kata dia gitu. Memang dari penjaganya juga bilang nggak ada apa-apa dan mengizinkan, dan harga yang masuk jangkauan, maksudnya harganya terjangkau lah, makanya ngambillah di situ. Terus aku bilang, alhamdulillahnya kita bisa pulang dengan selamat, nggak ada yang tertinggal segala macam. Besokannya 2 hari 3 hari temen aku banyak yang panas karena masih ketempelan. Disuruh pulang lah, maksudnya dibersihin lah sama orang yang bisa gitu, dibersihin segala macam. Udah, kalian aman. Untungnya kalian bisa balik. Jadi itu penunggu gunung situ, gimana ya dibilang,
Dan banyak tragedi kan di Gunung Salak itu, banyak yang menumpangi si hutan tersebut, dan akhirnya kadang suka narik energinya cukup kuat dan bisa makan korban. Aku bilang ini efek dari yang si kucing itu sebenarnya pertanda untuk kita untuk tidak jalan ke sana. Tapi kita masih tetap ke sana, dan di sana kita udah ada kesurupan segala macam, kita tetap kekeh untuk ngejalanin itu segala macam. Dan kemarahan itu murka adalah di saat ngebuang pembalut itu sembarangan. Dan untungnya itu ketemu pembalut. Kita nggak tahu kalau mungkin bisa keluar nggak bisa keluar dalam diri teman-teman aku karena kemarahan itu. Dan alhamdulillahnya sih selamat semuanya, nggak ada korban jiwa, cuma cukup ngebuat kita semua shock banget dan nggak berani gitu sih Kak ceritanya. Jadi gua pengen nanya nih Kak, itu selama lu namanya pengen apa tadi kan yang kakak Rido ya? Kak Rido. Yang nggak jadi ngubur kucing? Bukan, yang nggak jadi ngubur kucing Kak Bagus. Oh Kak Bagus, karena namanya mitos. Iya. Itu gimana tuh? Dia kena kesurupan juga kan? Dia dimarah-marahin. Jadi ada, maksudnya dimarah-marahin adalah ada sosok yang masuk ke tubuh salah satu ini, dimarah-marahin. Lo, makanya dia pakai bahasa Sunda yang artinya lo yang udah merusak semuanya. Dari awal sampai situ. Lo yang merusak semuanya. Lo mau ngambil apa dari tempat gue? Di situ tuh dia berusaha untuk nyari si kucingnya, itu udah nggak ada. Dibuang. Cuma dari yang orang pintar ya udah berdoa aja, semoga nggak ada hal apapun. Itu selama namanya lu kesurupan, teman-teman kesurupan itu dari jam berapa itu? Itu sekitar kan mulai itu jam 12 kumpul, baru mulai masuk itu jam 12:30, dan baru mulai kesurupan itu sekitar kita sudah di dalam tuh 30 menitan, berarti jam 1:30 dan aku baru sampai di villa tuh 2:30 sampai jelang subuh jam 4 itu masih, dan itu itu lumayan lama. Itu lelahnya cukup berasa banget karena ada yang dirawat setelah itu. Sama sekali kagak di ini gitu ya. Kita udah berusaha nelfon segala macam, nggak ada, dan udah minta salah senior tuh udah berusaha ngelilingin maksudnya kampung situ, nggak ada sama sekali yang orang. Ini mungkin ditutupin kali sih. Mungkin ya. Dikunci buat kita nggak kemana-mana, apalagi kita punya melakukan kesalahan di situ loh. Itu sih yang bener-bener ekstrim. Satu lagi kan lu sempet namanya ngeliat macan. Iya. Itu berapa jam itu namanya itu macan tetap ada di situ? Maksudnya yang lu kan sempet bengong di patung kayak patung gitu kan? Itu berapa jam? Kalau yang dari pihak teman aku katanya aku bilangnya ke abis nganterin itu kan teman aku ngelihat, kan aku bilang gue mau beli softtek. Nah itu kan dari sejelang itu sampai dia teriak, lo kemana aja dicariin, itu sekitar 40 menit nggak balik-balik ya. Itu jalan, dan untungnya ada yang ngomong balik kita mau pulang. Ada yang ngomong terpintas kupingnya. Jadi cukup creepy juga sih menurut gua. Serem juga sih. Itu ekstrim banget sih. Oh ya buat kalian langsung aja nih ya, langsung mampir ke channelnya CHN. Apa tadi? Cerita horor milenial. Cerita horor milenial. Di situ banyak buat cerita-cerita epik, mungkin dialami juga sama kalian semua ya. Oh ya Kak, mungkin gue juga pamit juga. Dan ini gue berterima kasih sudah bisa mampir ke channel kakak gitu. Dan juga mungkin cerita ini kalau menurut gue sih emang benar-benar sangat creepy banget. Karena kan masuk hutan terlarang, apalagi dia nggak mengubur suatu hewan gitu yang benar-benar disayang oleh Nabi.
Jadi maupun itu mitos, gitu, tetaplah kita sebagai manusia Ada rasa gitu, ada rasa simpati lah sama hewan. Gitu. Mungkin dari gua ambil segi positifnya, buang segi negatifnya. Gua sama narasumber sini bukan hanya untuk menakut-nakuti, tapi untuk pelajaran di kemudian hari. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like juga, komen, subscribe-nya channel CHM, cerita horor milenial. Salam.